Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan jalan rezekinya. Oke guys, hari ini saya mau coba menjelaskan beberapa hal tentang tata cara pemotongan batik tulis atau ATBM, asli tenun bukan mesin. Jadi pada dasarnya batik itu ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah batik secara cetak printing dengan menggunakan mesin, dan juga salah satu yang ada di video ini adalah batik ATBM, asli tenun bukan mesin ya. Jadi pembuatannya ini, proses pembuatan batik ini benar-benar menggunakan teknik secara manual, benar-benar menggunakan tinta dan tangan dari si pembuat batik ini. Sebelum memulai untuk membuat polanya, pertama-tama saya coba menggosok ya, karena kalau belum digosok banyak sekali lipatan-lipatan yang akan nantinya sulit untuk dipola ya, karena pola yang saya gunakan ini adalah pola secara langsung, jadi tidak menggunakan kertas pola ya, jadi langsung dari bahannya langsung kita gunakan kapur persis di atas bahan batik ini. Proses pemotongan batik ini pastinya memakan waktu yang cukup lama, karena memang harus benar-benar detail ya, dari mulai harus digosok, lalu nantinya kita akan coba pertemukan gambar antara badan sebelah depan dan badan belakang, lanjut ke bagian lengannya juga. Dan kelebihan untuk batik ATBM ini, kita bisa langsung memotong bagian-bagian yang memang sudah disiapkan sebelumnya oleh si penenun batik tersebut. Ya, inilah proses yang harus saya lalui. Terus mencoba menggosok setiap bagian-bagiannya, bagian depan, bagian belakang, bagian tangan. Terus setelah kita potong-potong bagiannya, kita benar-benar harus merapikan, digosok supaya semuanya merata ya. Dan untuk bagian kerah dan mansetnya untuk batik ATBM memang sudah disiapkan ya, atau disediakan oleh si penenun. Ada beberapa kelebihannya, kalau memang ukuran badan si pemakai tidak terlalu besar, itu batik ATBM ini bahannya bisa dipastikan cukup. Tapi kalau misalkan badannya besar, biasanya itu membutuhkan 2 batik ATBM ya, karena nggak mungkin cukup. Untuk badan maksimal pemakaian batik ATBM ini, kalau dikategorikan ke dalam size XL itu sudah maksimal banget ya, itu udah ngepres banget untuk pemakaian bahannya. Tapi apabila badan double XL atau bahkan triple XL ke atas, itu bisa dipastikan bahannya pasti kurang. Di sini di layar adalah pola batik bagian belakang. Nah, itu harus digosok dulu, dibikin tanda bahwasannya as tengahnya
persis ada di tengah-tengah. Dan ini pola untuk badan depan ya. Beginilah kira-kira prosesnya teman-teman. Memang benar-benar memakan waktu ya, bahkan untuk proses menggosoknya supaya bahan ini tidak lecek ya, tidak semerawut, kita memang harus benar-benar menggosoknya dahulu. Makanya jangan heran apabila batik pengerjaannya memakan waktu yang cukup lama, karena dari proses pemolahannya benar-benar harus detail, karena kita nggak mau customer itu nantinya kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, di layar berikut ini saya coba untuk memulai ya, membuat pola. Kita akan menggaris as bagian tengah kancing dari badan depan kemeja ini. Untuk ukuran dari baju ini, panjang badannya di 76 cm, lebar bahunya itu 52 cm. Untuk panjang lengannya, kebetulan ini panjang lengannya si customer meminta lengan pendek ya. Untuk panjang lengannya di 27 cm. Lalu lingkar dadanya seperempat lingkar dada 34 cm. Kalau dihitung secara keseluruhan berarti 34 dikalikan 4 sama dengan 68 tambah 68 berarti 136 136 ya. Berarti ini lumayan besar ya, kalau masuk kategori ini XL, atau mungkin bahkan masuk ke kategori double XL ya. Nah, berhubung ini lengan pendek, jadi kita maksimalkan supaya bahan ini cukup ya untuk menjadi sebuah baju pesanan dari customer. Oke, lingkar badannya atau lingkar dada di 34 cm, lingkar perut di 33 cm, lingkar pinggulnya sama di 34 cm. Untuk lingkar ketiak 65 cm, lingkar lengan atau bicep 40 cm, lingkar tangan atas atau bicep itu di 23 cm, dan lingkar kerah 44 cm. Di sini saya coba menggaris di bagian dadanya 34 dan bahunya 52, berarti 52 dibagikan 2 itu sama dengan 26 cm ya. Oke, kita mencoba membuat garis lekukan badan. Untuk teman-teman yang belum like ataupun subscribe channel Tailorku Gallery, dimohon bantuannya untuk like ataupun subscribe channel Tailorku Gallery supaya tidak ketinggalan nantinya video-video berikutnya. Dan kemungkinan nanti kita akan membuat pola jas, pola celana, pola rompi dan lain sebagainya. Dan mungkin akan lebih detail lagi ya untuk pembuatan videonya. Untuk bagian bawah
panjang 76 itu biasanya kita untuk di bagian sisi pinggang atau sisi badan dari baju ini kita agak naikkan sekitar 1,5 cm ya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk supaya nanti pada saat dipakai sama si customer, jadi terlihat tampak samping tetap akan terlihat lurus. Karena kalau misalkan nantinya di ukurannya sama, sejajar antara panjang depan dan panjang samping, maka nanti pada saat dipakai sama si customer akan terlihat lebih panjang badan samping nantinya. Jadi kita khusus menggunakan metode ini memang untuk menghindari hal-hal yang kurang rapih ya. Jadi kita punya teknik khusus yang memang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat dipakai oleh customer tailorku galeri. Untuk turun kerah dengan ukuran lingkar leher 44 cm itu saya memberikan jarak turun dari atas bahu itu 9 cm dan ke sampingnya pun juga 9 cm. Jadi nanti pada saat kita ukur keliling kerung leher belakang dan kerung leher bagian depan itu nantinya akan kita dapati ukuran 44 cm ya untuk batas kancingnya. Dan untuk secara keseluruhan kerungnya jadi dari 44 cm itu akan menjadi 49 ya. Karena yang 2,5 cm atau yang 5 cm itu 5 cm ya untuk secara keseluruhan, yang 5 cm itu adalah untuk dudukan kancing setengah ya. Oke, di video ini saya udah mulai memotong ya. Kita memotong mengikuti kapur yang sudah saya buat sebelumnya dengan diberikan kampu 1 cm untuk kerung kerah. Begitu juga untuk bagian pundak atau bahu saya kasih 1 cm dan juga untuk kerung ketiak pun juga sama 1 cm kampuhnya. Untuk proses mengguntingnya sendiri kita pada saat belokan-belokan tertentu atau pada saat mendapati bentuk oval kita memang harus benar-benar hati-hati ya. Dan untuk bagian badan sampingnya saya memberikan kampuh 2 cm. Berarti nanti apabila digabung secara keseluruhan untuk kampuhnya itu 2 cm dikalikan 4 berarti bisa ada kelebihan 8 cm ya. Jadi nanti apabila badan si customer bertambah berat badannya, kemeja ini masih bisa dibesarkan. Nah, itulah kelebihan proses penjahitan dengan cara tailor. Yang pasti letak perbedaan antara custom dengan cara tailoring dengan konveksi ataupun garment terletak pada bagian kampuh ya. Kampuh itu adalah lebihan jahitan ya. Kalau garment atau konveksi dia tidak ada kampuh, dia benar-benar press ya. Jadi untuk dibesarkan itu pastinya nggak bakal bisa. Beda dengan tailor itu masih bisa dibesarkan. Beda halnya dengan dikecilin ya. Kalau dikecilin yang pasti semua baju baik yang dibuat secara tailoring ataupun secara konveksi atau garment untuk dikecilin lingkar badan dan lain sebagainya itu masih bisa banget. Oke, untuk pemotongan badan depan sudah selesai. Lanjut saya mencoba untuk menjiplak badan tadi badan sebelah kiri dulu ya. Nah, untuk batik memang benar-benar membutuhkan proses yang rumit ya. Kita harus memotong bagian badannya itu sebelah nggak bisa langsung di double badan. Beda dengan yang kemeja polos ya. Kalau untuk yang kemeja polos kita bisa langsung double dan langsung potong keduanya, badan sebelah kiri dan badan sebelah kanan. Sementara untuk batik kita hanya bisa membuat pola badan bagian sebelah kirinya dulu,
Nanti badan sebelah kirinya kita coba akurin atau kita cocokkan detail dari corak batik tersebut. Nah, seperti ini. Di sini terlihat saya mencoba untuk mencocokkan antara gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan supaya tidak ada yang lari. Jadi benar-benar presisi. Nah, saya coba deketin ya di kameranya. Nah, ini adalah bagian detailing dari corak atau dari desain gambar batik ini. Nah, ini benar-benar harus presisi. Nah, harus benar-benar pas. Dari gambar di sini gambar kayak bunga ya, lalu sebelah yang hijau itu gambar burung. Nah, itu benar-benar harus pas presisi di tengah. Jadi pada saat nanti dikancing, nantinya benar-benar nggak bergerak. Gambar ini benar-benar presisi. Nah, satu hal lagi, untuk pembuatan secara konveksi nggak mungkin dengan menggunakan metode yang seperti tailoring ini, karena untuk menggunakan metode seperti ini benar-benar memakan waktu. Sekarang aja durasinya sudah 16 menit baru di badan depan aja tuh. Kalau untuk konveksi mau gambar seperti apapun, nantinya pada saat mereka kancingkan detail dari gambarnya, kemungkinan ada beberapa gambar yang tidak simetris ya antara badan sebelah kiri dan badan sebelah kanan. Kalau dengan cara pola tailoring seperti ini, itu benar-benar harus presisi. Nah, itu kelebihan dari proses pembuatan secara handmade, secara tailoring. Di sini saya coba banyak bermain kapur ya, untuk menjadi penanda dari as kancing tersebut. Jadi untuk para customer ataupun mungkin rekan-rekan yang sama-sama menjahit ya, sama-sama penjahit, kita memang harus benar-benar bisa apa ya, benar-benar bisa menentukan harga itu dengan apa yang kita kerjakan. Jangan mentang-mentang misal tingginya persaingan, jadi kita tidak mementingkan kualitas. Karena biar bagaimanapun juga, kualitas adalah hal yang perlu dan amat sangat harus diperhatikan. Jadi nggak usah takut dalam hal bersaing secara harga, tunjukkan aja persaingan secara kualitas. Ya, harapannya nanti banyak pengusaha-pengusaha tailor yang pada akhirnya sadar betul bahwasannya seni dari seorang penjahit itu benar-benar harus bisa dihargai. Tidak yang ini aja, kalau kita melihat durasi dari video ini benar-benar tidak ada pemotongan ya, tidak ada pemotongan durasi ya. Makanya sekarang aja sudah 18 menit lebih, hampir 19 menit, sementara baru pemotongan bagian depannya aja, belum bagian badan belakang, belum lagi bagian lengannya, belum lagi nantinya proses menjahitnya dan segala macamnya. Oh ya, di Tailorku Galeri, batik yang kita kerjakan selalu menggunakan kufner ya, atau lem tricot. Adapun fungsi dari kufner atau lem tricot tersebut untuk supaya bagian depan dari kemeja batik ini nantinya rapih dan agak sedikit kaku, tapi terlihat lebih rapih, dan nantinya akan dilapisi oleh puring ya, atau
interlining yang memang berkualitas dan nyaman pada saat dipakai. Coba bayangkan, dalam sebuah proses pembuatan pola batik saja memerlukan durasi kurang lebih di 30 menit. Oke. Beda dengan kita membuat pola langsung dengan cara dijiplak dan tidak harus dipertemukan antara badan samping kiri, badan samping kanan, dan bagian badan belakang serta bagian lengannya. Itu mungkin akan jauh lebih cepat, tapi hasilnya ya you know lah seperti apa. Nah, di sini tampak ya di kamera ya, udah terlihat ya bentuk dari batik nantinya yang akan dijahit. Seperti inilah nantinya, seperti benar-benar antara kiri dan kanan itu benar-benar presisi ya. Nah, ini terlihat ya. Nah, itu kerung dari kerahnya, itu kerung lengannya, dan itu bagian as kancing atau bagian tengahnya. Benar-benar tidak terlihat potongan yang bertumpuk-tumpuk, tapi benar-benar pas. Oke, bagian badan depan sudah selesai dipotong. Lalu saya mencoba untuk lanjut ke bagian badan belakang dari batik ini ya. Nah, batik yang tadi sudah saya setrika dan sudah dapat as tengahnya, saya akan buat menjadi pola bagian belakang dari kemeja batik ini. Nah, badan depan ini bisa menjadi acuan untuk pembuatan pola bagian belakang. Kita coba pertemukan antara badan belakang dan badan depan, itu benar-benar harus benar-benar presisi ya. As tengahnya ada di mana, itu benar-benar kita harus ikuti. Jadi nantinya badan depan, badan belakang semua hasilnya akan bagus. Untuk badan belakang itu kita kurangi dari as, itu kita kurangi 1,5 cm, karena tadi 1,5 cm itu tujuannya untuk as kancing ya. Jadi bagian belakang benar-benar pas di as tengah. Untuk kerung bagian belakang sama seperti yang bagian depan, 9 cm. Untuk bahunya kita buat tadi di 52 cm, berarti kalau dibagi dua itu di 26 cm. Lalu saya bentuk bagian bahunya dan kita bikin bulatan di bagian belakang kerah batik. Dan sekedar informasi, Tailorku Galeri tidak hanya menerima jahitan batik saja ya, tapi kita juga memproduksi jas wedding, jas kantor, kemeja polos, kemeja smoke zigzag, kemeja variasi, celana, rompi, dan lain sebagainya. Dan kita juga menerima orderan dengan kuantiti yang banyak ya, dan dibuat secara tailoring. 49 ya. Lalu saya coba untuk mengukur lingkar kerah dari lingkar yang kita butuhkan. Untuk lingkar leher dari customer ini atau lingkar kerah dari customer ini adalah di 44 cm. Jadi saya harus bisa mendapatkan angka 49 cm, karena 44 cm itu
posisi pada saat dikancingkan ya. Jadi kita butuh 2,5 cm kali 2 atau 5 cm, itu tujuannya untuk tumpangan dari tas kancing ya. Maksudnya ukuran badannya. Dan setelah dapat, kita mulai untuk memotong Maksudnya kalau misalkan bagian-bagian yang sudah saya tandai kapur ya. Idealnya gitu, maksudnya biar kelihatan sambung sama ini aja. Nggak mungkin segede 5 cm. Karena orang itu biasanya gede-gedenya tetap nggak bakalan sambung. Dan lagi-lagi proses pemotongan seperti yang persis dengan bagian badan depan, kita memberikan kampuh, dan kebetulan karena badan depannya sudah jadi ya, jadi kita tinggal copy paste aja ya untuk bagian samping serta bagian bawahnya. Dan untuk bagian bawah, teknik di Tailorku Gallery kita kurangi 1,5 cm persis dari ujung tengah bagian belakang sampai dengan badan sampingnya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pada saat dipakai sama si customer, panjang belakang nantinya akan tetap menjadi lurus. Karena kalau kita tetap ikuti tanpa dikurangi, kita ikuti kapur tanpa dikurangi, maka nantinya panjang badan belakang itu akan menjadi terlihat lebih panjang dibandingkan badan depan. Nah, inilah fungsi dikuranginya bagian belakang, terutama yang bawahnya ya. Nah, terlihat di sini setelah saya gabungkan, sudah terlihat ya bentuknya ya kawan-kawan. Oke, bagian depan saya coba ukur ulang untuk lingkar ketiak yang tadi tertulis di 65 cm. Saya akan mencoba mengalungkan meteran ke lingkar dari kerung lengan. Secara keseluruhan lingkar ketiak ini memang harus benar-benar pas ya, sesuai dengan ukuran 65 cm itu tadi. Oke, saya kelilingi meteran dan sudah ketemu ya di angka 65 cm dan sudah siap untuk digulung. Dan proses pemotongan selanjutnya adalah proses pemotongan lengan dari kemeja batik ini. Kita akan sama-sama lihat seperti apa proses pemotongan lengan dari kemeja batik lengan pendek ini. Bisa saja durasinya saya percepat, tapi sengaja saya mengikuti durasi sesuai dengan video yang saya tag ya, yang saya ambil. Karena di sini bertujuan untuk memberitahu bahwasannya proses pemotongan satu buah kemeja batik itu membutuhkan waktu kurang lebih di 30 menit. Saya coba untuk mencocokkan bagian bahunya, antara bahu belakang dan bahu depan harus benar-benar sama. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan pola lengan dari batik ini. Untuk lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan, sebelum kita melakukan proses gambar dan pembuatan pola dari lengan batik, antara lengan sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus benar-benar sama. Dan untuk desain dari gambarnya, kebetulan ini ada gambar burung dan gambar bunga, itu benar-benar harus sama ya, jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik bahannya udah nggak ada lagi juga, dan yang pasti customer nantinya bakal komplain. Nah, itulah kenapa batik itu benar-benar membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dan membutuhkan durasi yang lumayan cukup panjang untuk sebuah proses
pembuatan polanya saja sudah memakan waktu, belum lagi nanti proses penjahitannya ya kawan-kawan. Orangnya nyampe sini. Oke, saya coba untuk lipat 2 ya, lalu saya menggaris as bagian dari lengannya. Di sini panjang lengan kemejanya di 27 cm. Saya coba ambil ukurannya. Setelah ketemu ukuran 27 cm, lalu saya mencoba menarik sebuah meteran dari ujung sampai dengan ujung atas supaya dapat di angka 61 cm. Oke, setelah ukuran yang kita butuhkan sudah ketemu, sudah dapat, kita akan lanjut ke proses pemotongan ya kawan-kawan. Dan untuk kerungannya sendiri benar-benar harus presisi ya. Antara badan belakang dan badan depan itu ada sedikit perbedaan untuk kerungannya. Di sini saya menggunakan penggaris lengkung untuk mendapati bentuk bulatan yang berbentuk oval, supaya nanti hasilnya pada saat dijahit nantinya akan lebih mudah ya. Oke, sudah terlihat ya bentuk dari kerungan lengannya. Dan untuk bagian kerungannya saya memberikan kampu di 1 cm. Untuk panjang lengan kita berikan kampu 5 cm. Dan untuk sisi dari yang akan dijahit itu kita berikan kampu 2 cm. Jadi antara badan depan, badan belakang, dan lengan nantinya semua presisi ya. Oke, kita melakukan proses pembentukan ulang supaya benar-benar bentuk dari kerung lengan ini benar-benar bagus. Dan demikian kawan-kawan sekalian, proses pembuatan pola kemeja batik secara custom by Tailorku Galeri. Semoga kalian semua selalu sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin bertanya dan lain sebagainya, silakan tinggal di kolom komentar. Dan kita bisa saling berbagi. Terima kasih teman-teman sekalian.